surat kabarnya sudah ada. Saya berikan contoh di sini. Ini logonya. Namanya adalah surat kabar invite. Oke, ini surat kabar invite. Kemudian penjelasannya nanti ada di bawahnya penjelasannya. Oke. Fokus untuk konten-konten berita yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian berhubungan dengan konten perdamaian. Konten-konten tentang perdamaian. Misalnya gini, perdamaian. Pokoknya kehidupan yang damai itu kehidupan bagi semua makhluk hidup ya, bukan hanya persoalan manusia. Karena kehidupan itu ada makhluk seperti tumbuhan, ada hewan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita nanti mau mengangkat soal bagaimana pelestarian hewan langka, entah itu harimau, gajah, atau apapun lah, atau burung dan sebagainya. Kemudian juga tentang justice, tentang tentang hukum, kepastian hukum, perubahan tentang keadilan. Bagaimana menuju kepada kehidupan yang berkeadilan. Misalnya, kok ada yang merasa tertindas karena digusur misalnya. Kok ada yang merasa hutanku yang tadinya itu secara ulayah, kemudian dikuasai oleh cukong-cukong perusahaan pertambangan atau perkayuan misalnya. Kemudian bagaimana ketidakadilan terjadi karena apa saja, misalnya karena perlakuan semena-mena antara pihak pemerintah dan rakyat misalnya. Kemudian juga tentang perlindungan hak. Oke. Perlindungan hak. Tapi juga ini tentang hak asasi wanita. Nah, isinya sekitar ini. Jadi nanti isinya itu tidak bisa keluar dari apa yang tertera di sini. Semua mahasiswa di kelas ini harus menggunakan isu-isu ini sebagai berita. Misalnya ya, nanti kamu akan ngetik peace building misalnya. Oke. Cari aja nantinya. Kita cari peace building. News berita tentang peace building. Kita cari nanti di sini mana yang relevan. Kalau mau yang mengangkat yang viral-viral boleh juga gitu. Nah, ini dia. Dan seterusnya. Jadi mencarinya nanti di Google. Kemudian diterjemahkan, boleh saja, nggak apa-apa. Terjemahannya nggak bagus, nggak masalah. Ini kan berapa berita? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 berita. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar, 5 berita. Ini headline pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada 5 berita. Kemudian kalau di sini ada berita 1, 2, 3. Ada 3 berita. Nah, kalau kamu itu berita, 1 di antaranya itu merupakan berita
yang dibuat infografis. Ini dibuat infografis. Ya, lagi berita itu merupakan berita utama. Nah, berita utama itu yang mana sih, gitu ya? Berita utama itu yang sebenarnya dominan, judulnya paling besar, gitu. Ini namanya berita utama. Dan ini sudah infografis. Nanti saya berikan infografis gitu ya. Oke. Saya itu dan dibuat infografis. Nanti dibuat sidebar. Sidebar itu apa sih? Sidebar itu kolom pertama itu kolom terakhir dari deretan itu. Jadi kalau saya punya kolom bisa. Nah, ini kan kolom pertama, kolom kedua, ketiga, keempat, kelima, kolom yang isinya ada boleh kita, tapi beritanya berita yang spesifik mengenai sumber ini. Misalnya begini terus bisa kalau bisa dicantumkan pertama mencabut itu maksud kreatif kan pas itu kan dan ya itu biasanya itu bicara jadi yang dikasih orang bahaya diumumkan gitu biasanya gitu. Nanti ada penjelasannya di situ, penjelasannya apa. Oke, kemudian ini ada iklan dan biasanya sidebar itu pinnya, ada pinnya itu warna dari kolom ini itu berbeda dengan yang di sana. Di sana kecenderungannya putih, di sini apa ya? Raster tipis. Raster itu gimana ya? Raster itu misalnya warna tapi yang paling tipis lah misalnya gitu. Kalau kamu klik di sini, warna yang pekat itu di sini. Nah, pekat di sini. Berarti raster tipis itu di sini. Nah, kalau yang agak gelap mungkin di sini agak gelap. Ke arah hitam gitu kan, ke hitam sana hitam. Kalau ini ke arah merah, itu makin sana makin pekat misalnya gitu. Itu ya. Jadi ngambilnya dari sini ya warnanya. Oke, dan menyusun daripada elemen yang ada di sidebar, kamu perhatikan. Saya akan fokus dan ini sering terjadi kesalahan. Susunan daripada huruf yang ada di sini itu tidak boleh mepet di sini. Nah, nggak boleh. Karena ini adalah garis potong. Bagaimana hurufnya bisa kepotong? Logikanya begitu. Makanya diberikan jarak yang cukup kira-kira 2 mili, 3 mili, 4 mili, setengah senti, bolehlah. Silahkan aja. Oke.
Berikutnya, oke, saya rasa sudah ya. Nah, keterangan dari tugas sekarang. Keterangan dari tugas, nama surat kabarnya sudah ada, tinggal nanti tinggal dipindahkan, bisa diambil. Pola layoutnya sudah ada, terdiri dari 6 kolom. Nah, pola layoutnya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana membuatnya nanti. Terus, oke. Ukuran surat kabar. Ukuran surat kabar ini saya naikkan aja, ini menjadi 60 ya. Ini 60. Ini saya save dulu biar nggak berubah. Tingginya 60. Tingginya 60 itu maksudnya gini. Ini saya kecilkan. Ini 60. Ini 42. 42 itu kalau di sebelahnya 42 berarti 84. Tapi kita hanya membuat satu halaman saja front page-nya. Berikut surat kabar ini memiliki gak usah ya. Body copy atau teksnya itu harus menggunakan font Palatino atau Bookman. Kalau Bookman itu yang serif, kalau yang Palatino itu yang sans serif. Kamu mau pilih yang mana? Tapi fontnya tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih dari 10 poin. Dengan jarak leading 12. Nah, jarak leading 12 itu misalnya gini. Ini jarak antara barisan pertama dengan yang kedua itu 12 ini jaraknya. Ini jaraknya. Nah, kalau nanti ditambah berarti ini makin renggang gitu. Maksudnya gitu. Cara menuliskannya memang seperti ini. Oke. Ini nggak usah nih kayaknya. Berita diambil dari Google bebas sesuai dengan karakteristik konten. Kan karakteristik kontennya sudah disebutkan. Yang tadi ya. Ini logonya, ini grid kolomnya. Ini keterangan dari ini. Ini fokus kontennya, Apa lagi? Ini kejelasan dari surat kabar itu. Kalau kamu nanti mau dibaca-baca boleh, ya bolehlah baca-baca. Terus ini visi misinya. Oke. Saya rasa itu ya. Nah, kemudian sebelum kamu mengeksekusi menjadi seperti ini,